Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak di sini Muhammad Arya Widina. Kakak berasal dari Universitas Bakti Kencana. Di sini kakak akan melakukan satuan acara penyuluhan yang bertemakan tentang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Apakah adik memahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat? Makanya daripada itu, langsung saja kakak langsung ke materinya. Sebelum ke materi, kakak akan membagikan leaflet biar adik lebih memahami tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Langsung saja kakak mulai langsung pembahasannya. Apakah adik mengerti tentang perilaku hidup bersih dan sehat secara ringkas? Mengerti? Baiklah, kakak akan menjelaskan sedikit tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik. Contoh, misalnya adik menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Misalnya mencuci tangan dengan sabun, ataupun dengan terus membuang sampah pada tempatnya, terus menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Jadi seperti itu. Setelah adik memahami pengertiannya, maka apa sih indikatornya? Indikator penerapan hidup bersih dan sehat. Indikator penerapan hidup bersih dan sehat yaitu terdapat banyak. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun itu sangatlah penting karena bisa menghilangkan kuman. Apabila adik mencuci tangan tidak dengan menggunakan sabun, maka itu percuma saja. Itu malah akan menyebabkan penyakit. Terus yang kedua, mengkonsumsi jajanan yang sehat di kantin. Jadi kalau misalnya adik mau makan di sekolah itu mending jajan di kantin saja, karena di kantin itu udah terverifikasi oleh pihak sekolah. Jadi kalau untuk makan di luar lingkungan sekolah itu kan kita nggak tahu itu bersih apa enggak, itu sehat apa enggak itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Jamban itu kayak toilet, jadi toiletnya itu harus bersih, nggak ada kotoran. Terus setelah pemakaian toiletnya harus dibersihin gitu. Kemudian yang keempat, olahraga yang teratur. Kan di bagian sekolah itu pasti ada jadwal olahraga kan. Nah, itu jadwal olahraganya dipakai dengan semaksimal mungkin. Habis olahraga, pakaiannya disimpan, terus diganti baju, biar nggak menyebabkan bau badan. Terus yang terakhir, kan adik kan masih sekolah, jadi nggak boleh merokok di sekolah karena masih sekolah. Jadi nggak baik itu ngerokok itu, walaupun juga udah nggak sekolah lagi, tetap nggak boleh ngerokok ya. Nah, setelah adik memahami indikatornya apa saja, kemudian apa sih manfaat kita dari perilaku hidup bersih dan sehat? Pasti kan kita punya manfaat kan setelah kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat kan? Ada banyak manfaatnya. Manfaat bagi adik yaitu meningkatkan kesehatan agar adiknya tidak terkena penyakit. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat belajar. Kalau misalnya adik sakit pasti kan nggak semangat kan belajarnya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas belajar. Kalau misalnya adik semangat, pasti nilainya lebih bagus kan. Kalau misalnya adiknya sakit, pasti nilainya juga jelek, ya kan? Nah, jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat berhubungan semua dengan kehidupan dan pola belajar adik di sekolah. Kemudian yang terakhir, kalau dengan manfaat hidup bersih dan sehat ini bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit di sekolah. Kalau misalnya adik sakit terus teman-temannya sakit, nanti mengganggu absensi di sekolahnya. Jadi usahakan kalau bisa adik menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dengan baik. Apakah adik mengerti sudah? Baiklah, kalau begitu kakak di sini akan melakukan evaluasi sedikit. Adik boleh dilihat dulu posternya sebentar atau leafletnya sebentar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa kita harus sakit? Bisa sakit.
Kenapa kita bisa sakit? Kita tuh bisa sakit karena ada bakteri atau kuman yang masuk di dalam tubuh kita. Misalnya kayak kita terkena diare, itu karena kita tuh ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kan implementasi atau penerapan hidup bersih dan sehat ini adalah sekumpulan perilaku untuk mencegah berbagai macam penyakit. Apabila kita telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini, tetapi kita masih sakit, ya cukup walaupun setelah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu kita masih sakit, berarti ada yang salah dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat kita. Apakah kita lupa, ataukah kita nggak sadar, apakah kita sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu gitu. Walaupun misal kalau misalnya kita telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat masih sakit, ya udah kita harus membenarkan lagi perilaku hidup bersih dan sehat kita untuk kedepannya. Apakah ada yang kurang atau kayak diintrospeksi lagi gitu deh. Terus kalau misalnya penanganannya sih dibawa ke dokter untuk dilakukan tindakan medis secara lanjut biar ditangani oleh tenaga ahlinya gitu. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Baiklah, di sini kakak akan menyimpulkan sedikit hasil dari pembahasan yang kita lakukan hari ini. Perilaku hidup bersih dan sehat itu sangatlah penting karena bisa mencegah berbagai macam penyakit yang timbul yang akan menyerang diri kita, dan untuk lingkungan juga sangat baik. Terus untuk kedepannya saran dari kakak untuk adik selalu menjaga perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah ya, agar adiknya nggak sakit. Kalau misalnya adik sakit kan bakal mengganggu produktivitas belajar adik dan membuat nilai adik semakin menurun. Mungkin hanya segitu saja saran dari kakak. Untuk kedepannya harus lebih semangat lagi belajarnya agar menjadi orang yang sukses. Baiklah, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.